Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarisa Fitri. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Insan Madani Air Molek. Saya membuat video ini guna untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Misati Julia Ayuri MPD. Soal yang pertama, apa maksud dan tujuan dari hakikat belajar dan pembelajaran? Maksud dari hakikat belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dengan belajar, manusia dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Tanpa belajar, manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tujuan dari hakikat belajar dan pembelajaran ini adalah upaya perubahan tingkah laku peserta didik dari negatif ke positif, serta dapat mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan lebih baik, dapat membuka wawasan seseorang, dan memberikan pandangan atau pemikiran yang lebih luas. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan teori-teori belajar dan penerapannya. Teori belajar itu ada 3. Yang pertama, teori behavioristik. Teori ini merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Adapun akibat adanya interaksi ini, siswa mempunyai pengalaman baru yang menyebabkan mereka mengadakan tingkah laku dengan cara yang baru pula. Kedua, teori kognitif. Menurut teori belajar kognitif ini, selalu didasarkan pada tindakan, mempersepsikan, atau memikirkan keadaan di mana perilaku itu terjadi. Penerapan pembelajarannya lebih berpusat pada siswa, bersifat analitis, dan lebih terfokus pada proses pembentukan pengetahuan dan penalaran. Yang ketiga, teori humanistik. Teori belajar ini mencoba memahami perilaku belajar dari perspektif pelaku, bukan dari perspektif pengamat. Penerapannya adalah membantu siswa untuk mengembangkan diri, seperti pembentukan karakter dan memberikan kebebasan berbicara atau bertanya kepada siswa tersebut. Soal yang ketiga, jelaskan apa saja yang termasuk ke dalam pendekatan belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu ada teacher-centered. Pendekatan ini berfokus pada pengajarnya, di mana seorang guru ataupun dosen sebagai pengontrol penuh dalam proses pembelajaran itu sendiri, mulai dari manajemen waktu, materi, dan aspek lainnya. Dengan pendekatan ini, pengajar akan memberikan semua ilmunya kepada pelajar, sehingga pelajar dapat mendengarkan, dapat memahami apa yang disampaikan. Yang kedua, student-centered. Pada metode ini, hampir segala pembelajaran diarahkan untuk peran aktif dari siswa itu sendiri. Mudahnya adalah guru sebagai pengawas dan supervisi serta pemantik supaya siswa turut serta dalam pembelajaran dan selalu menanyakan apabila ada masalah yang bisa diselesaikan bersama. Soal yang keempat, apa maksud dari sumber belajar dan sebutkan macam-macam sumber belajar. Sumber belajar adalah segala jenis media, benda, atau sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi peserta didik. Jenis sumber belajar itu ada 2. Yang pertama, learning resource by design, yaitu sumber belajar yang sengaja direncanakan atau dirancang secara khusus, yang dibuat untuk keperluan belajar. Contoh seperti buku pelajaran, modul, dan lain-lain. Yang kedua itu ada learning resource by utilization atau sumber belajar karena dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang atau didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan dan digunakan untuk keperluan belajar. Contohnya seperti perpustakaan, majalah dinding, toko agama, toko masyarakat, surat kabar, film, tenaga ahli, dan lain-lain. Soal yang kelima, apa fungsi manajemen dalam pembelajaran? Dan jelaskan refleksi penyusunan perencanaan pembelajaran menggunakan teknik atau strategi dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris kelas 8 yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Fungsi manajemen dalam pembelajaran yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian atau pengarahan, dan pengevaluasian. Kegiatan yang berkaitan dengan proses membelajarkan siswa dengan mengikutsertakan berbagai faktor di dalamnya guna mencapai tujuan tertentu. Masuk pada teknik atau strategi penyusunan perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. Pertama, merumuskan tujuan. Sebagai seorang guru, kita perlu menyusun atau merumuskan tujuan khusus dari pembelajaran yang ingin disampaikan. Yang kedua, memilih pengalaman belajar yang akan diterima siswa. Belajar merupakan sebuah pengalaman yang akan dirasakan siswa, sehingga kegiatan yang ada di dalamnya haruslah mampu menstimulasi siswa untuk berpikir aktif dan kreatif. Belajar juga seharusnya mampu memberikan kesempatan siswa untuk menemukan masalah dan memecahkannya, baik secara individu maupun berkelompok. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Sebagai guru, kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan individu maupun kelompok. Pendekatan individu itu dilakukan oleh siswa secara mandiri dengan menggunakan bahan ajar yang sudah dirancang. Sedangkan pendekatan kelompok dilakukan secara berkelompok, baik dalam lingkup kecil maupun besar. Yang keempat, menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator sekaligus pengelola pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar menyenangkan kepada siswa. Yang kelima, menentukan alat dan bahan untuk belajar. Yang keenam, memperhatikan ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik ini bisa berupa ruang kelas. Dengan tersedianya fasilitas fisik yang baik, kegiatan pembelajaran bisa lebih mudah dilakukan dan tujuan pembelajaran bisa lebih mudah dicapai. Yang ketujuh, alokasi waktu sesuai KD. Yang kedelapan, proses evaluasi atau penilaian. Dari kegiatan evaluasi atau penilaian ini, kita bisa melihat sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang telah kita lakukan mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang dari awal. Selain itu, dari proses evaluasi tersebut, kita juga bisa mengadakan perbaikan atau pengembangan untuk kegiatan belajar mengajar yang akan mendatang. Sekianlah pemaparan jawaban dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.